Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iswandi Khairi Ramen di Suara IKR, channel anak daerah, channel yang tidak takut mengabarkan kebenaran. Dan kali ini saya akan membacakan satu topik berita yang bisa jadi akan membuat tambah panas dingin kondisi perpolitikan tanah air kita. Karena di berita kali ini menyeret salah satu nama anak Pak Lurah. Siapa Pak Lurah? Siapa anak yang dimaksud? Mari kita akan bacakan pemberitaan yang ditulis oleh majalah Tempo yang terbit untuk edisi 21 sampai 27 Desember 2020. Tempo menulis judul Korupsi Bansos Kubu Banteng. Dana bantuan sosial yang disunat Menteri Juliari Batubara diduga mengalir sampai ke tim pemenangan kepala daerah PDI Perjuangan. Elit Partai Banteng disebut terlibat. Itu judul utama yang ditulis oleh majalah Tempo dengan ilustrasi, ada gambar tas bansos, kemudian ada gambar banteng-banteng, dan ada gambar tikus juga di tas bansos tersebut. Memang karikatur yang selalu khas ya dari majalah Tempo, karikatur yang penuh nuansa kritik tentunya. Sebelum saya membacakan berita utama, terlebih dahulu saya akan membacakan editorial yang ditulis oleh Tempo. Jadi editorial itu adalah satu kolom di mana redaksi atau pihak redaksi majalah Tempo menuliskan opini mereka terhadap satu topik yang diangkat. Editorial diberi judul Kejinya Korupsi Bansos Menteri Sosial Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek bantuan sosial Bansos hanya pada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Kesaksian para pelaku dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa Juliari tidak menikmati sendiri fulus ratusan miliar rupiah hasil korupsinya. Ada indikasi kuat sejumlah fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut menyalurkan duit haram itu untuk pemenangan beberapa calon dalam pemilihan kepala daerah yang baru usai. Karena itu, penahanan Juliari pada 6 Desember lalu harus dijadikan pintu masuk untuk mengungkap lebar jaring pelaku korupsi dana bansos. KPK tidak boleh gentar meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terhempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam hidup banyak orang. Penyidikan sementara menemukan bukti bahwa Juliari telah menyelewengkan posisinya sebagai Menteri Sosial untuk memungut sedikitnya Rp10.000 dari setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan buat membiayai berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Anggaran pemerintah untuk proyek bansos adalah Rp300.000 per kemasan untuk 21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 12 gelombang. Artinya, total nilai korupsi Menteri Sosial mencapai setidaknya Rp216 miliar. Tapi ada dugaan korupsi Juliari sebenarnya lebih dahsyat. Penelusuran majalah ini menemukan bahwa nilai tiap kemasan bantuan sosial bisa jadi jauh lebih rendah dari Rp300.000.
banyak penerima bantuan mengeluhkan buruknya kualitas beras, sarden, atau mie instan yang mereka terima. Biaya pembuatan tas bantuan yang dikerjakan PT Sritek Solo, Jawa Tengah pun terlalu mahal. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sempat menelusuri kejanggalan-kejanggalan ini. Pengadaan bansos berbentuk barang pada masa krisis memang rentan dikorupsi. Banyak aktivis anti korupsi sudah mengingatkan pemerintah sejak awal. Kondisi pandemi yang serba darurat dimanfaatkan Juliari dan kelompoknya untuk berbagi-bagi jatah. Bukan hanya di hilir, dalam proses pengadaan bansos pun sejumlah perusahaan kepanjangan tangan politikus turut bermain. Ada kesaksian yang menyebutkan nama sejumlah elit PDIP yang menetapkan perusahaan tertentu agar mendapat jatah proyek. KPK harus menelusuri semua petunjuk itu. Bagi banyak orang, kejahatan semacam ini mungkin tidak terbayangkan. Menteri Sosial yang semestinya menjadi penopang orang-orang papa justru mengkhianati warga yang seharusnya dia lindungi. Apalagi Juliari berasal dari PDIP, partai politik yang selalu mengklaim sebagai partai wong cilik. Bagaimanapun aksi lancung Juliari tak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Ketika menyetujui revisi Undang-Undang KPK setahun lalu yang jelas-jelas memereteli sejumlah kewenangan lembaga itu, Jokowi mengirim sinyal terang benderang ke pelosok negeri. Dia menegaskan bahwa penindakan keras terhadap korupsi adalah pengganggu pembangunan. Apalagi setelah pandemi, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berisi klausul perlindungan bagi pejabat. Aturan yang kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan bahwa pejabat tidak bisa dituntut hukum, baik secara pidana maupun perdata, saat bekerja mengatasi wabah COVID-19. Semua kebijakan Jokowi itu sedikit banyak mendorong Juliari dan bisa jadi pejabat lain untuk rame-rame menggarong anggaran negara. Karena itulah, berbagai tanda ketidakberesan penyaluran bantuan sosial seolah-olah diabaikan begitu saja. Sistem pencegahan korupsi di pemerintahan tak berjalan. Publik patut mengapresiasi kerja keras penyidik Komisi Anti Korupsi yang telaten mengumpulkan bukti demi bukti yang berujung pada penahanan Juliari. Penyidikan tentu belum usai. Sudah semestinya KPK menelusuri aliran dana hasil korupsi dengan menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Kecurigaan bahwa hasil pungutan bansos ini masuk ke kantong elit PDI Perjuangan, tempat Juliari Batubara menjadi wakil bendahara umum, harus ditelusuri. Apalagi undang-undang anti korupsi memungkinkan penggunaan delik kejahatan korporasi. Sanksi bagi pelaku kejahatan level tertinggi ini harus berlipat-lipat, termasuk bagi kelompok yang ikut menikmati hasilnya. Begitu tulis editorial Tempo terkait dengan kasus korupsi Menteri Sosial terhadap bantuan sosial di masa pandemi beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya akan membacakan berita yang ditulis oleh Tempo yang mengungkap kejanggalan-kejanggalan di dalam korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial dari PDI Perjuangan. Judul berita dalam majalah Tempo, otak-atik paket bansos dan jatah untuk pejabat negara. Judul yang cukup mengerikan. 2 hari sebelum diterungku di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Jumat pagi 27 November lalu. Bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Juliari melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak coronavirus di SAIS 2019
atau COVID-19. Kepada Tempo di kantornya pada Selasa 15 Desember lalu, Muhajir mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo meminta tahun depan bantuan sosial diberikan dalam bentuk tunai selama 6 bulan. Presiden bilang bansos sembako sudah cukup, kata Muhajir. Rencananya duit yang dibagikan per bulan bernilai Rp300.000. Menurut Muhajir, pemberian bantuan sosial membetot perhatian Jokowi sejak awal. Menjelang Lebaran lalu misalnya, Jokowi kerap menelepon Muhajir ataupun Juliari untuk mengecek kelancaran penyaluran bantuan bahan pokok. Kadang jam 11 malam Presiden menelpon, ujarnya. Pemerintah memberikan bansos bahan pokok di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan alasan duit tunai bakal digunakan untuk mudik. Sehari seusai pertemuan di istana, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan Juliari menjadi tersangka penerima suap bantuan sosial. Apes benar. Sebelumnya, KPK mencokok pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Matius Joko Santoso dan sopirnya Sanjaya, Presiden Direktur PT 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madanaca, broker Hari Van Sidabuke, broker Hari Van Sidabuke, serta beberapa orang lain di Jakarta dan Bandung. Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu pukul 02.00 di salah satu tempat di Jakarta, kata Firly. KPK menyita duit 14,5 miliar rupiah dalam penangkapan tersebut. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Hari sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Hari menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai 17 miliar rupiah. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp10.000 dari paket bahan pokok seharga Rp300.000. Selama 8 bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai 6,464 triliun yang disalurkan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius Joko, ujar Firly. Pada Ahad dini hari, 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada Komisi Anti Korupsi. Setelah diperiksa di KPK, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum. Mohon doanya, kata Juliari kepada para pewarta. Program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang terdiri atas 14 tahap, 2 diantaranya buat komunitas, diduga dirancang untuk menjadi proyek bancakan. Mendasarkan pada regulasi kedaruratan bencana, Kementerian Sosial pada Rabu 8 April lalu menetapkan mekanisme penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia paket bahan pokok, penyedia goodie bag, hingga jasa pengiriman bantuan sampai ke kelompok penerima manfaat. Memilih vendor, Menteri Juliari Batubara membentuk tim khusus yang beranggota Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin serta 2 pejabat pembuat komitmen, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. 2 pengusaha dan seorang sumber di Kementerian Sosial bercerita, tim Juliari kerap menggelar pertemuan dengan calon rekanan di restoran sate khas Senayan di seberang gedung Kementerian Sosial, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sejak awal penunjukan, Matius dan Adi meminta fee Rp10.000 per paket. Asik ya. Lanjut. Menurut sumber yang sama, duit itu diserahkan setelah perusahaan mereka mendapat surat perintah kerja dari Kementerian Sosial. Mereka bercerita, belakangan Matius dan Adi meminta tambahan upeti selain Rp10.000 untuk Juliari Batubara sebesar 10-12% dari nilai pengadaan. Penyebabnya,
Paket itu ada pemiliknya, yakni sejumlah politikus dan pejabat pemerintah. Lanjut. Cerita dua pengusaha itu dibenarkan oleh dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit dari perusahaan yang ditunjuk Juliari. Keduanya mencontohkan 3 perusahaan, yaitu PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Meta Komunika, dan PT Integra Padma Mandiri diduga memenangi paket yang dimiliki seorang pemimpin komisi di Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut keduanya, ada pula jatah untuk seorang ketua komisi di DPR dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Luar biasa ya. Oke, saya lanjutkan. Tempo menelusuri sejumlah perusahaan yang ditunjuk langsung dan mendapat lebih dari 1 juta paket. 3 diantaranya adalah PT Anomali Lumbung Arta yang mendapat 1,506 juta paket, PT Famindo Meta Komunika dengan 1,23 juta paket, dan PT Integra Padma Mandiri yang beroleh 1,5 juta paket. Anomali dan Famindo sama-sama berkantor di gedung Patra Jasa Office Tower 17 Suite 1701. Berdasarkan akta perusahaan Anomali Lumbung Arta, perusahaan itu baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 16 Juli lalu. Namun, Anomali mendapat pengerjaan paket pada tahap 3 atau sekitar April dan Mei. Juni, Juli, Agustus, September. Saya ulangi. Berdasarkan akta perusahaan Anomali Lumbung Arta, perusahaan itu baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 16 Juli lalu. Namun, Anomali mendapat pengerjaan paket pada tahap 3 atau sekitar April dan Mei. Jadi, dia mendapatkan paket terlebih dahulu, belakangan baru mendapatkan surat pengesahan oleh Kemenkumham terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Hebat. Oke, lanjut. Sedangkan Integra Padma Mandiri yang berdiri pada 3 Agustus lalu mendapat paket tahap 9 atau pada Agustus-September. Jadi Agustus berdiri, Agustus itu pula mendapatkan jatah proyek. 4 hari setelah Integra disahkan, giliran Famindo Meta Komunika yang mendapat pengakuan negara. Famindo ikut mengadakan paket bahan pokok tahap 8 atau tak lama setelah perusahaan itu berdiri. Hebat. Oke, lanjut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun mempertanyakan kelayakan perusahaan yang ditunjuk langsung. Apakah mereka atau vendor itu laik? Atau perusahaannya baru didirikan kemudian langsung dapat pengerjaan? Kata Alexander pada Senin 14 Desember lalu. Anggota staf keuangan 3 perusahaan itu, Ratna, mengatakan bos-bosnya sedang menggelar rapat di luar kantor. Sekretariat perusahaan pun belum bersedia berkomentar dengan alasan jadwal padat. Silakan tinggalkan nomor telepon, nanti kami hubungi, ucapnya. Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya berulang kali mengingatkan kadernya agar tak melakukan korupsi. Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri selalu memberi arahan agar kader yang punya jabatan politik tak menyalahgunakan kekuasaan, tak korupsi, kata Hasto. Tim khusus yang dipimpin Juliari Batubara juga mengarahkan vendor untuk mengambil barang di supplier yang dekat dengan PDI Perjuangan. Salah satunya PT Trikoro Darmo, perusahaan yang dipimpin Patricia Leila Rose, istri mantan anggota DPR dari Partai Banteng, Nur Suhud. Sejak April lalu, Patricia mencari pasokan beras yang ia beri merek Janoko. Adapun Trikoro Darmo baru disahkan oleh Kementerian Hukum menjelang akhir Juni lalu. Ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Desember lalu, Patricia membenarkan jika disebut menyediakan beras dan sarden.
Namun dia membantah ada arahan agar vendor mengambil barang dari perusahaannya. "Saya hanya berbisnis, bukan mencari proyek," ujarnya. Patricia mengaku sempat menyediakan beras 100 ton yang dipesan salah satu koperasi yang menyalurkan bantuan sosial. Sedangkan untuk sarden, dia mengambil dari salah satu perusahaan di Banyuwangi, Jawa Timur dengan harga sekitar 4.600 dan dijual Rp4.800. Hanya untung 2,5%, katanya. Patricia mengaku telah menjual 1 juta kaleng kepada satu vendor. Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. 2 anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencarian vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya, tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri itu akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Padahal semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Menurut 2 anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. "Itu bagian anak Pak Lurah," tutur seorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari berkilah, penyaluran bantuan sosial sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. "Pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor," kata Juliari. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sritex sebanyak 10 juta kantong. Dimintai tanggapan, Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto tak merespon saat dimintai konfirmasi. Begitu pula Gibran Rakabuming Raka, baru saja memenangi pemilihan wali kota Solo, dia tak merespon pertanyaan yang dikirimkan Tempo ke telepon selulernya. Juru bicara relawan Gibran, Kuat Hermawan, sempat mengirimkan pesan balasan ketika dimintai tanggapan. Namun dia buru-buru menghapus pesan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai duit suap untuk Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh 2 orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan Selvi untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB atau Juliari Peter Batubara, ujar Firly. Penelusuran Tempo menunjukkan duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat bertandang keluar kota. Biaya sewa pesawat itu berkisar 40 juta rupiah per jam. Juliari menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, Medan, Bali, dan Malang, Jawa Timur. Asik ya. Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. 2 penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita, pada Selasa 3 November lalu, sekitar pukul 10.40, Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu, dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras. Menurut 2 penegak hukum yang sama, seusai acara itu, Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut. Sebelum menjadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1 yang meliputi kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya Adi Wahyono,
Dua penegak hukum itu mengatakan Adi selalu membawa tas berisi uang tunai. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari P. Batubara, kata Magdir. Adapun Puan Maharani belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan Gianto dan Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Urianto. Gianto hanya menjawab siap. Sedangkan Bambang mengatakan Puan belum bisa merespon. WhatsApp belum dibalas, ujar Bambang. Ditulis oleh Linda Trianita Devi Ernest. Bu Puan, tolong dong dijawab. Anda kan Ketua DPR. Jadi Anda juga harus bisa terbuka dengan kasus ini. Semoga Anda tidak terlibat. Tapi kalaupun Anda terlibat, KPK harus tegas. Jadi kita berharap bahwa kasus ini tidak berhenti di mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, tapi KPK harus bekerja secara profesional, menelusuri kemana saja aliran duit haram tersebut. Siapapun yang terlibat, mau anak lurah kek, camat kek, bupati, gubernur, presiden, kalau dia terlibat, KPK harus berani menindak dengan tegas. Tapi kita tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Untuk itu, kita ikuti saja perkembangan dari kasus ini, kita pantau terus, kita pelototin terus. Jangan sampai karena keterlibatan partai penguasa dalam kasus ini kemudian kasusnya menjadi redup. Dan kita percayakan KPK bisa bekerja secara profesional. Berani jujur itu hebat. Terima kasih sudah menonton channel ini, dukung terus dengan berikan subscribe, komentar, saran, dan rawat terus akal sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.